Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Wanto menggendong tas ranselnya dan diikuti Mas Wiryo yang membantu membopong koper milik Wanto ke dalam mobil. "Sudah semua, Wan?" tanya Mas Wiryo. "Sampun, Mas, makasih ya." "Berapa lama nanti di sana? Kasihan istrimu kalau ditinggal lama-lama. Nanti tahu-tahu sakit gara-gara kurang dibelai." "Opo sih, Mas? Sukanya ngeledei, mentang-mentang dah kangen-kangenan sama Mbak Jum." "Ya sudah, hati-hati di jalan. Sukses ya bocahku." Mas Wiryo menepuk pundak adik kesayangannya itu, lalu menyalami dan memeluknya erat. Wanto menyalami istrinya yang terlihat datar saja, meskipun akan ditinggal suaminya bertugas keluar kota. Wanto kemudian berpamitan dengan bapak, ibu, dan kepadaku juga. "Mbak, aku nitip istriku ya. Siapa tahu kalau sering ngobrol sama Mbak Jum, istriku jadi ketularan kalem." "Iya, Mas, hati-hati di jalan ya. Semoga gak ada kendala selama di sana." "Siap, makasih Mbak Jum." Mobil yang dinaiki Wanto berderu meninggalkan halaman rumah. Semua melambaikan tangan kepadanya. Bapak dan ibu cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Kesibukan mereka mengelola usaha membuat mereka dikenal orang. Apalagi ketika musim hajatan begini, membuat mereka jarang sekali ada di rumah karena hadir di acara undangan tersebut. Aku duduk di kursi sofa sembari menonton televisi bersama suamiku. Bapak dan ibu sudah pergi ke acara undangan. Sesaat setelah Wanto berangkat, tiba-tiba Nur hadir di antara kami dengan membawa secangkir kopi dan kue lapis. "Mas Wiryo." Dia memanggil suamiku dengan nada genyitnya dan duduk di sebelah Mas Wiryo seperti tanpa dosa. "Walah Dek Nur, ada apa?" "Nur tadi bikin kue lapis, Mas. Ayo cobain, mumpung masih hangat. Ini juga ada kopi spesial untuk Mas." Sumpah, wanita ini tidak menghiraukan keberadaanku. Apalagi gincu merah tebal di bibirnya, membuatku makin tak suka. Kulirik suamiku yang menanggapinya dengan santai. "Aduh, kok repot-repot, Dek? Kebetulan tadi sudah dibikini kopi sama Dek Jum. Tapi makasih yo." "Oh gitu, tak apa-apa kok Mas. Kuenya aja tuh, boleh kok langsung diicip." "Oke lah." Mas Wiryo mengambil satu kue dari piring itu. "Ade mau? Sini, Mas suapi." Mas Wiryo menawariku. Aku menggelengkan kepala. "Mas aja yang makan," kataku pelan dengan nada kesal. Mas Wiryo menikmati kue lapis itu. Melihat dia mengunyah dan menelan kue buatan Nur membuat dadaku entah mengapa semakin panas. Aku benci, tak bisakah Mas Wiryo mengabaikannya? Kesialanku bertambah ketika aku merasa ingin buang air kecil. Sial, kenapa saat-saat seperti ini aku mesti kebelet pipis sih? Batinku. "Mas, aku mau ke toilet dulu." "Iya sayang," jawab Mas Wiryo. Mata tajamku melirik Nur yang terlihat senang karena aku hendak meninggalkan mereka berdua. Aku segera bergegas ke toilet sembari berdoa semoga perempuan genit itu tidak menyentuh suamiku. Dan benar saja, saat aku kembali, aku menyaksikan Nur mendekatkan duduknya ke arah suamiku. Dan ku dengar sedikit obrolan mereka. "Mas Wiryo kok sombong sih sekarang? Dulu aja zaman sama-sama belum menikah, Mas suka mampir ke rumah." "Lah,
Kan udah beda, Dek. Adikku gimana? Nggak suka galak kan dia? Ih, Mas Wiryo ini suka ngalihin omongan deh. Lagian, kok Mas nikahnya sama anak kecil sih? Kirain bakal nyari yang lebih dari Nur. Sekalinya dapet. Aku sengaja pura-pura batuk untuk memotong obrolan mereka. Mas, kita jalan yuk. Adek sumpek mau cari angin. Kuucapkan dengan lantang, dengan nada bergetar. Tak kupedulikan Nur yang memasang wajah sinis kepadaku. Iya, mumpung Mas di sini, adek mau jalan kemana? Mas Wiryo spontan berdiri menghampiriku. Terserah. Kukatakan tanpa melihat wajah suamiku, dan aku segera berbalik menuju kamar untuk mengambil jaketku. Mas Wiryo, Nur boleh ikutan? Gila, perempuan ini sungguh tak punya urat malu. Aku sama Dek Ju mau naik motor loh. Tolong, Dek Nur jaga rumah saja yo. Walah, oke deh, hati-hati ya Mas. Dia mengatakannya sembari tersenyum, layaknya berbicara dengan kekasihnya. Mas, bisa pergi sekarang, kataku dengan rasa tak tahan untuk segera pergi. Mas Wiryo melajukan motornya dengan pelan. Biasanya, aku akan memeluk erat pinggangnya, karena hal itu membuatku merasa nyaman ketika berkendara dengannya. Tapi kali ini, aku malas. Kok ndak pegangan, Dek? Biasanya kalau naik motor langsung peluk, Mas. Apa? Ade ndak dengar. Aku pura-pura tidak mendengar ucapan Mas Wiryo. Padahal suaranya cukup jelas, meskipun tercampur dengan suara angin dan suara knalpot motor. Tanganku mencengkam erat besi di pegangan jok motor. Mas Wiryo berusaha meraih tanganku, tapi tetap tak kuhiraukan usahanya itu. Motor kami berhenti di taman kecil dekat jalan besar. Aku segera turun dan duduk di kursi taman. Mas Wiryo menyusulku. Adek marah ya? Enggak. Kok enggak kayak biasanya? Dia meraih tanganku, tapi kulepaskan dengan paksa. Sayang, jangan marah dong. Maaf kalau Mas punya salah. Adek jelek loh kalau cemberut gitu. Ya udah, kalau jelek cari aja yang genit kayak Nur, kataku ketus. Adek cemburu? Enggak, aku ndak suka Mas nanggepin obrolan Nur. Iya, maaf. Dari dulu perawakannya Nur sudah begitu. Mungkin dia udah menganggap Mas seperti kakaknya sendiri. Terserah. Aku menitikkan air mataku. Aku marah. Aku benci dengan Nur. Aku juga kesal dengan suamiku. Mas di sini cuma 2 hari loh. Harusnya kan buat kangen-kangenan. Kalau marah-marah gini, gimana kangennya bisa sembuh? Sembuhin saja sana, pakai kue bikinan Nur. Aku tak bisa menahan amarahku. Iya sudah, kita pulang ke rumah yuk. Mas janji, Mas bakal jaga jarak sama Nur. Tapi adik jangan marah lagi ya. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi perasaan kesal ini belum juga sembuh. Sesampainya di rumah, Nur tampak tak terlihat. Mungkin dia bosan dan main ke rumah tetangga, terutama berkunjung ke warung bakso Buminah. Aku tak heran, di sana adalah tempat berkumpulnya ibu-ibu yang hobi bergosip. Mas Wiryo menutup pintu rumah dan menarikku ke dalam kamar. Dia memeluk dan mencium keningku. Dek, jangan marah lagi ya. Mas sayang Dek Jungko. Aku pasrah dalam pelukannya. Lalu kupukulkan kepalan tanganku berkali-kali ke dadanya. Mas gak paham perasaan adek. Adek gak suka Mas digenitin wanita lain. Iya sayang, maaf. Jum gak suka kalau Mas Wiryo kayak gitu lagi. Jum mau pulang aja sendiri ke rumah mama. Shh, adek, itu sekarang udah jadi tanggung jawab Mas. Mas paham kok perasaan adek. Maaf, Mas salah.
Apa coba maksudnya Nur bilang begitu? Aku anak kecil, aku ndak pantas jadi istri Mas. Ndak usah dipikirkan ya Dek, bagi Mas, Adek udah yang paling sempurna. Mas Wiryo mencium dengan lembut pipi dan bibirku. Lagi-lagi aku luluh dalam dekapannya. Apakah ini yang dinamakan cemburu? Tuhan, jangan biarkan perasaan seperti ini hadir kembali. Mas, sudah mau berangkat sekarang ya? Tanyaku sembari membawakan tasnya. Iya Dek, Mas harus kerja lagi. Banyak yang harus Mas cek di peternakan. Akhir-akhir ini banyak pesanan ayam potong dan telur. Oh iya juga ya Mas, lagi musim hajatan sih. Nah, itu istriku pinter. Emang biasanya ndak pinter? Aku memuncungkan bibirku. Pinter kok, pinter marahnya. Masih ini nyebelin. Aku mencubit lengannya. Dia tertawa menggodaku. Ya udah ya sayang, Mas berangkat dulu. Dek Jum baik-baik di sini. Maaf yo, Mas sibuk kerja terus. Semuanya demi masa depan keluarga kita. Tangan kami saling berpegangan. Jangan lama-lama nengokin adeknya ke sini ya Mas. Kalau adek kangen gimana? Masa meluk kuning terus? Duh adek, sekarang udah berani godain Mas ya. Tunggu pembalasan Mas kalau Mas kesini lagi. Tawa kami pecah bersamaan. Dia menyalami tanganku, mengecup kening dan memelukku. Akhir-akhir ini suamiku memang sedang sibuk dengan usahanya. Iya, aku harus bersabar dulu. Ibu mertuaku keluar dengan tergesa-gesa menghampiri kami. Udah mau berangkat, Le? Injih, Bu, nitip Jum ya. Iya, ndak usah khawatir. Hati-hati yo, Le. Semoga pekerjaanmu membawa keberkahan untuk keluargamu. Makasih, Bu. Salam buat Bapak. Iya, Le. Bapak semalam nginep di pabrik. Sampai sekarang belum pulang. Maklum, lagi banyak pesanan daging soalnya. Oh, ya sudah. Wiryo pamit ya, Bu. Dek Jum, baik-baik ya di sini. Assalamualaikum. Mas Wiryo segera menghidupkan motornya dan berlalu meninggalkan kami. Ada rasa sedih karena harus berpisah kembali dengannya. Namun di sisi lain, aku bangga memiliki suami yang mandiri dan bekerja keras. Duk. Panggilan ibu mertuaku memboyarkan lamunanku. Dah usah sedih Yondu. Insya Allah Wiryo anak yang bertanggung jawab. Pokoknya Duk Jum di sini aja dulu yo. Hitung-hitung nemenin ibu. Maklum anak ibu laki-laki semua. Pengen ngerasain punya anak perempuan juga. Anjeh Bu. Aku tersenyum kepada ibu mertuaku. Aku akui beliau adalah ibu yang sangat menyayangi anak dan menantunya. Oh iya, Nur mana? Saya ndak tahu Bu. Biasanya Mbak Nur main ke rumah Bu Minah. Oh, ya sudah. Ibu mau minta tolong, boleh Duk? Boleh Bu. Tolong belikan gula sekilo sama minyak 2 liter di rumah Bu Erna ya Duk. Ibu mau buat kue. Soalnya nanti sore ada undangan syukuran naik haji di rumah teman ibu. Pinta ibu mertuaku sembari menyerahkan beberapa lembar uang kertas. Iya Bu. Aku segera bergegas menuju warung Bu Erna. Ini pertama kalinya aku berbelanja ke tokonya. Toko beliau tidak terlalu jauh dari rumah dan letaknya berseberangan dengan warung bakso milik Bu Minah. Saat hendak berbelok ke warung Bu Erna, tampak di sana ada gerombolan ibu-ibu yang sedang mengobrol sembari menikmati bakso. Tak salah lagi, ada seseorang berbaju kuning yang aku kenal. Siapa lagi kalau bukan Nur? Dugaanku benar, dia ada di sana. Mari Bu. Aku mencoba menyapa kumpulan ibu-ibu itu, menundukkan kepalaku sembari tersenyum. Bukannya membalas salamku, mereka justru memandang sinis dan berbisik satu sama lain.
Aku segera mempercepat langkah kakiku menuju warung Bu Erna. Permisi, Bu. Iya, mau cari apa, Mbak? Tanpa seorang wanita berjilbab menjawab sapaanku. Mau cari gula sekilo sama minyak 2 liter, Bu. Ditunggu ya, Mbak. Oh iya, Mbak ini menantunya Bu Ismo ya? Iya, Bu. Namanya Mbak Jumiati bukan? Nje. Maaf ya, Mbak. Mbaknya berarti yang selama ini diomongin sama ibu-ibu komplek. Maksudnya, Bu? Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.